Di sebuah hutan yang rimbun dan penuh kehidupan, hiduplah tiga sahabat dengan kepribadian yang berbeda. Seekor serigala bernama Garang, seekor rubah cerdik bernama Barat, dan seekor burung kakatua bernama Putu. Meskipun mereka berbeda jenis, mereka selalu bersama menjelajahi hutan, berbagi cerita, dan menikmati keindahan alam. Suatu hari, saat matahari bersinar cerah, Garang tiba-tiba berkata dengan semangat, "Aku ingin menjadi raja hutan. Semua hewan harus mengakui kekuasaanku." Barat dan Putu saling memandang. Barat mencoba menasehati, "Tiba-tiba sekali kau mengatakan hal itu. Menjadi raja bukan hanya tentang kekuatan, Garang. Seorang pemimpin harus dicintai dan dihormati, bukan ditakuti. Yang terpenting adalah siapa yang paling kuat. Lihatlah aku, siapa yang bisa menghentikanku?" Garang menggeram, menampakkan taringnya. Barat dan Putu hanya saling memandang, mendengar keinginan sahabatnya itu. Terdengar hal yang baik, ada keinginan menjadi seorang pemimpin. Tetapi jika hanya berkeinginan menjadi kuat saja dan ingin diakui oleh hewan lain tanpa ada rasa ingin melindungi, itu tidak bisa menjadikannya pemimpin yang baik. Seiring waktu, Garang mulai menunjukkan kekuatannya. Ia mengganggu hewan-hewan kecil dan menakut-nakuti mereka agar mengikuti perintahnya. "Kalian semua, binatang di hutan, ayo ikut denganku atau kalian akan merasakannya," teriak Garang, membuat kelinci-kelinci berlari ketakutan dan burung-burung terbang menjauh. Barat dan Putu yang melihat semua itu merasa prihatin. Putu berkata kepada Barat yang sedang termenung, "Kita harus melakukan sesuatu. Jika Garang terus seperti ini, ia akan kehilangan semua teman. Mungkin kita bisa mengadakan pertemuan untuk membicarakan hal ini." Barat setuju. "Kita perlu berbicara dengan hewan-hewan lain dan mengundang Garang. Dia harus mendengar pendapat mereka." Keesokan harinya, dimulai saat matahari terbit, Putu dan Barat mulai mengundang hewan-hewan di hutan untuk pertemuan ini. Garang yang mendengar berita itu merasa curiga. "Apa yang kalian berdua rencanakan?" tanyanya. Matanya menyipit ke arah Putu dan Barat. "Tidak ada yang perlu dikhawatirkan, Gar," jawab Barat. "Kami ingin semua hewan berkumpul. Sudah lama juga kita tidak berkumpul seperti ini. Kita bisa membicarakan hal yang baru di hutan ini dan mendengarkan satu sama lain, termasuk kamu, Gar." "Yap, benar sekali. Ayo kita segera pergi ke tepi sungai, tempat biasa kita berkumpul. Mungkin yang lain sudah tiba," ajak Putu pada sahabatnya. Waktu pertemuan tiba, semua hewan berkumpul di lapangan terbuka di tengah hutan. Ada kelinci, rusa, burung-burung, bahkan tupai dan kupu-kupu. Garang muncul dengan postur angkuh, tetapi di dalam hatinya ia merasa sedikit cemas. Di sela-sela kesunyian yang melanda, saling menunggu siapa yang akan mulai bicara, Garang mengeluarkan suara, memecah keheningan. "Apa maksud dari undangan perkumpulan ini? Ada yang ingin dikatakan?" tanyanya, suara menggema. Bara maju dan berdiam di atas batu di antara mereka semua. "Terima kasih telah datang, teman-teman. Kita semua ingin hidup damai di hutan ini, benar kan? Garang, jika kamu ingin menjadi pemimpin, tunjukkanlah bahwa kamu bisa melindungi dan merawat kami, bukan menakut-nakuti." Kelinci yang bergetar ketakutan berkata, "Kami merasa tidak aman ketika kamu berperilaku kasar, Garang. Kami ingin bisa berlari bebas tanpa rasa takut." Garang terdiam. Rusa menambahkan, "Kita semua ingin hidup berdampingan. Kekuasaan tidak membuat kita bahagia, Gar. Kami ingin pemimpin yang bijaksana."
Satu persatu hewan-hewan lain mengungkapkan perasaan mereka. Putu pun terbang rendah dan berkata, "Garang, kami tahu kamu kuat, tetapi kekuatanmu tidak ada artinya jika kita semua merasa terancam olehmu." Garang merasa tidak terima. Ia menggeram dan berkata, "Hai Putu, kamu jangan sembarangan. Aku ini hewan yang paling kuat di sini, dan aku harus jadi pemimpin di hutan ini." Setelah mengatakan kalimat tersebut, Galang langsung pergi dengan angkuhnya. Setelah beberapa hari semenjak pertemuan tersebut, Garang jadi sering mengganggu hewan-hewan yang ada di hutan. Dia pun mulai jarang bermain dengan Barat dan Putu. Suatu ketika pada siang hari terjadi sesuatu kepada Garang. Saat Garang sedang menjelajahi hutan sambil mengganggu hewan lain, ketika dia berlari, dia terjebak oleh jerat pemburu karena tidak terlalu memperhatikan jalan yang dia lewati. Garang melihat seekor rusa, namun rusa yang melihat itu enggan membantu Garang. Jerat yang semakin membuat Garang tercekik karena berusaha melepaskan diri membuat Garang pasrah. Tidak akan ada yang mau menolongnya. Lalu tak lama ada Putu yang melihat Garang. Dia pun segera mencari pertolongan melihat tubuh Garang melemas. Kemudian hewan lain membantu Garang. Berkat bantuan tersebut, Garang bisa terlepas dari jebakan itu. Setelah kejadian itu, Garang mulai tersadar akan banyak hal buruk yang telah dia lakukan terhadap hewan lain. Walaupun Garang sering berbuat hal buruk, akan tetapi para hewan masih banyak yang mau membantu dia. Dikarenakan hal inilah, dia ingin berubah menjadi yang lebih baik dan belajar menjadi pemimpin yang baik. Tetapi perubahan Garang tidak berlangsung mulus. Karena seekor ular licik bernama Hantu mulai menyebarkan berita-berita buruk tentang Garang. Hal tersebut membuat kepercayaan hewan lain terhadap Garang menjadi luntur. Kabar ini menyebar dengan cepat. Putu dan Barat yang mendengar desas-desus ini merasa khawatir. "Kita harus memberitahu Garang," kata Putu. "Jika tidak, ia bisa sedih. Kita tahu Garang tulus setiap menolong siapapun." Setelah mendengar kabar itu, Garang terlihat marah. "Siapa hantu? Itu berani-beraninya meragukan diriku. Aku selalu tulus pada mereka. Apa ini balasan dari mereka? Perlu aku menunjukkan kekuatanku lagi?" Garang menggeram, tetapi Putu cepat-cepat menghentikannya. "Tidak, Garang. Ini bukan tentang kekuatan. Kita perlu menunjukkan kepada mereka bahwa kamu bisa menjadi pemimpin yang baik, bukan dengan kekerasan, tetapi dengan tindakan nyata," Barat menegaskan. Garang pun berpikir, benar apa kata temannya. Dia terdiam, emosinya mereda mendengarkan semua nasihat temannya. Setelah itu, Garang dan Hantu bertemu. Hantu menantang Garang untuk melakukan perlombaan. Siapapun yang menang, dia berhak menjadi pemimpin. Garang pun menerima tantangan itu. Kabar tentang perlombaan ini menyebar ke seluruh hutan. Semua hewan berkumpul untuk menyaksikan. Putu dan Barat merasa khawatir, tetapi mereka tahu ini adalah kesempatan bagi Garang untuk menunjukkan niat baiknya. Saat perlombaan dimulai, Garang dan Hantu berlari secepat mungkin. Namun, Hantu menggunakan trik licik dengan bersembunyi di balik semak-semak dan mencoba menghalangi Garang. "Lihat, kamu tidak akan bisa menang," teriak Putu. Tetapi Garang tidak mendengarkan hal itu karena dia memiliki insting dan refleks melompat yang baik untuk menghindari jebakan yang Hantu buat. Hingga akhirnya Garang melintasi garis finish. Semua hewan yang menonton pun bersorak atas kemenangan Garang. Hantu akhirnya menyerah. "Baiklah, aku mengakui kekalahanku. Mungkin aku telah salah, Garang. Aku ingin meminta maaf," katanya dengan suara rendah. Garang yang melihat penyesalan di wajah Hantu menjawab, "Semua orang bisa berbuat salah, Hantu. Mari kita bekerja sama untuk menjaga hutan kita." Dengan demikian, Hantu pun bergabung dengan kelompok itu dan hewan-hewan lain menerimanya dengan tangan terbuka, menunjukkan bahwa kebijaksanaan dan pengertian lebih kuat daripada kebencian.
Sejak saat itu, Garang menjadi pemimpin yang dicintai. Barat tetap menjadi penasihat bijaknya, dan Putu terus menyebarkan hal baik tentang persahabatan dan kebijaksanaan di seluruh hutan. Pelajaran yang kita bisa petik dari kisah Garang, Putu, dan Barat yaitu kita harus saling menghargai satu sama lain. Tidak boleh sombong akan apapun kelebihan yang kita punya.